Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Abdul Basit, selaku dosen mata kuliah Oceanografi Fisis, kelas A, angkatan 2025. Kami di sini akan membuat video tentang menjelaskan hasil diskusi kami tentang fitur-fitur bawah laut. Sebelum kami memperjelaskan hal tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya Muhammad Khair Azizan. Saya Muhammad Yansuke Mahdiatmo. Saya Muhammad Zikri Rizkiansyah. Dan saya Muhammad Naufal. Kami berasal dari kelompok besi. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami mulai untuk menjelaskan fitur-fitur bawah laut berikut ini. Yang pertama, terdapat continental shelf, yaitu area perpanjangan pinggiran benua yang landai di bawah permukaan laut, yang biasanya ditemukan dari garis pantai hingga kedalaman sekitar 100 hingga 200 meter. Continental shelf biasanya terdiri dari lapisan kerak benua yang tebal, yang tertutup oleh sedimen plastik hasil erosi daratan, serta akumulasi material organik, yang menjadikannya zona paling kaya nutrisi dan aktivitas biologis karena penetrasi cahaya matahari yang optimal dan di kolam air di atasnya. Masukan nutrisi dari daratan, airnya dangkal sehingga cahaya matahari mudah masuk, pencampuran air oleh gelombang dan arus, upwelling atau naiknya air laut dalam, banyaknya organisme yang hidup dan terurai adalah penyebab mengapa perairan pada continental shelf merupakan perairan yang kaya nutrisi. Sebagai contoh dari continental shelf yang pertama, yaitu terdapat Arabian Continental Shelf. Apa itu Arabian Continental Shelf? Arabian Continental Shelf merupakan bagian dari lempeng tektonik yang stabil, Arabian Platform, yang melandai ke arah timur, didominasi oleh batuan sedimen karbonat dan evaporit. Lautan di wilayah ini cenderung hangat dan dangkal pada bagian utara. Ketebalan sedimen lebih tinggi, sekitar 2.500 meter, dibandingkan dengan bagian selatannya, yaitu sekitar 500 meter. Wilayah ini terkenal dengan cadangan minyak bumi dan gas alam yang sangat besar, mencapai 55-68% dari cadangan minyak dunia yang dapat dipulihkan. Selanjutnya, yaitu terdapat Western Mesoamerican Continental Shelf. Apa itu Western Mesoamerican Continental Shelf? Seperti namanya, Continental Shelf, seperti dari penjelasan sebelumnya, yaitu paparan benua yang terdapat di bawah permukaan air laut dimulai dari garis pantai hingga 100 meter atau 200 meter bawah permukaan laut. Jadi continental shelf di seluruh dunia, zonanya itu dimulai dari garis pantai hingga jarak di mana ketinggiannya dari permukaan laut yaitu 100 sampai 200 meter. Karakteristik dari Western Mesoamerican ini yaitu wilayah ini merupakan pertemuan lempeng aktif subduksi, di mana lempeng samudra seperti lempeng Cocos atau Rivera menunjam di bawah lempeng kontinen Amerika Utara. Karena proses subduksi, landas kontinen ini sering dikaitkan dengan pegunungan pasisir yang terjal dan aktivitas vulkanik. Sedimen di area ini seringkali berupa campuran dari material tarigen atau dari daratan dan vulkanik. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu Japanese Continental Shelf. Japanese Continental Shelf, seperti namanya, Continental Shelf atau paparan benua ini berada di sekitar Pulau Jepang atau di negara Jepang. Karakteristik dari Japanese Continental Shelf yaitu memiliki slope yang sangat curam dibandingkan continental shelf lainnya. Apa itu slope? Continental slope atau biasa dipanggil slope itu merupakan daratan atau dasar lautan yang mulai turun dari kedalaman 200 meter dari permukaan laut menuju ke 3.000 sampai 5.000 meter di bawah permukaan laut. Kemudian selanjutnya atau terusan dari slope yaitu continental rise, yaitu yang merupakan awal atau akhir dari continental shelf yang selanjutnya continental slope, yaitu beralih dari continental ke trench atau palung.
Atau sebaliknya, jika dari trench, kemudian continental rise, kemudian continental slope, hingga continental shelf. Karakteristik dari Japanese continental shelf yang lainnya, yaitu landas kontinen di pantai timur Amerika yang lebar, atau dibandingkan dengan pantai timur Amerika yang lebar, landas kontinen Jepang umumnya sempit dan menurun dengan cepat ke kedalaman laut. Hal ini dikarenakan Jepang berada di pertemuan lempeng tektonik aktif. Landas kontinen ini berbatasan langsung dengan palung laut di dalam sisi Pasifik, menandakan zona subduksi di mana lempeng samudera menunjam ke bawah lempeng benua. Selanjutnya, untuk fitur yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi untuk fitur laut selanjutnya adalah basin. Basin adalah area depresi atau cekungan topografi yang sangat luas di dasar samudera. Umumnya berbentuk melingkar atau oval dengan lantai yang relatif rata di bagian terdalam. Biasanya ditemukan pada kedalaman 3.000 hingga 6.000 meter. Struktur basin terbentuk oleh aktivitas tektonik dan penurunan kerak samudera yang kemudian terisi oleh akumulasi sedimen pelagik dan turbidit dalam ketebalan yang bervariasi, menjadikannya zona utama tempat pengendapan material organik dan mineral dari kolom air di atasnya. Contoh yang pertama ada Campbell Basin. Campbell Basin adalah cekungan tektonik yang terletak di Tenggara Selandia Baru, tepatnya di atas dataran tinggi Campbell, dengan kedalaman yang dapat mencapai lebih dari 5.000 meter. Basin ini terbentuk melalui proses pemisahan benua atau rifting yang memisahkan Zealandia dari superbenua Gondwana sekitar 80 juta tahun yang lalu. Lalu selanjutnya ada Nazca Basin. Nazca Basin adalah cekungan samudera luas yang terletak di atas lempeng Nazca di Samudra Pasifik bagian tenggara, dengan kedalaman rata-rata sekitar 4.000 hingga 5.000 meter. Basin ini merupakan lantai samudera aktif yang bergerak ke arah timur dan mengalami proses subduksi di bawah lempeng Amerika Selatan yang secara signifikan membentuk fitur geologis utama seperti palung Peru-Chile di sepanjang batas pertemuan lempeng tersebut. Lalu ada Canada Basin. Canada Basin adalah cekungan samudera luas yang terletak di Samudra Aktif Utara, Kanada, dengan kedalaman rata-rata mencapai 3.800 hingga 4.000 meter. Basin ini merupakan cekungan terdalam di Samudra Arktik yang terbentuk dari proses pemisahan kerak benua atau rifting pada jutaan tahun yang lalu. Jadi untuk Canada Basin sendiri, kedalamannya rata-rata dapat mencapai 3.800 hingga 4.000 meter. Untuk fitur laut selanjutnya ada trench. Trench adalah depresi memanjang, sempit, dan sangat dalam di dasar laut yang membentuk titik terdalam dari relief samudera. Biasanya ditemukan pada zona subduksi tempat lempeng tektonik bertemu. Struktur trench dicirikan oleh dinding yang curam dan dasar yang berbentuk huruf V yang terbentuk akibat proses tektonik lempeng, di mana satu lempeng samudera menunjam ke bawah lempeng lain seringkali menjadi lokasi aktivitas seismik yang intens dan pembentukan palung dengan kedalaman yang bisa melebihi 6.000 hingga 11.000 meter. Untuk contoh pertama, ada Java Trench atau palung Jawa. Palung Jawa atau Java Trench adalah depresi memanjang dan sempit yang membentuk titik terdalam di Samudra Hindia dengan kedalaman yang dapat mencapai sekitar 7.000 hingga 7.725 meter. Palung ini terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia, menciptakan zona aktivitas seismik dan vulkanik yang sangat aktif di sepanjang busur kepulauan Indonesia. Lalu selanjutnya ada Atacama Trench atau Peru-Chile Trench. Atacama Trench atau palung Peru-Chile adalah depresi memanjang dan sempit di dasar Samudra Pasifik Timur. Palung ini terbentuk akibat subduksi atau penunjaman lempeng Nazca yang padat ke bawah lempeng Amerika Selatan yang lebih ringan. Proses konvergen ini terjadi di lepas pantai barat Amerika Selatan, menyebabkan kerak samudera menukik ke dalam mantel bumi dan menciptakan palung laut sedalam kurang lebih 8.065 meter.
Untuk fitur selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Simon. Simon atau gunung bawah laut adalah fitur geofisika berupa gunung yang menjulang dari dasar laut tetapi tidak mencapai permukaan air atau tidak menjadi pulau. Berdasarkan konsensus ilmiah, sebuah fitur disebut Simon jika memiliki ketinggian minimal 1000 meter dari dasar laut di sekitar. Simon yang akan kami bahas pertama adalah Kopickelberg-Simon Chain. Kopickelberg-Simon Chain adalah rangkaian gunung api bawah laut yang membentang sekitar 1.800 km di Samudra Pasifik Timur Laut. Rangkaian ini memanjang dari Pulau Aleutian di barat laut hingga Axial Seamount di ujung tengah Samudra Juan Dirbuka di tenggara. Dari data yang kami dapat, Kopickelberg-Simon Chain memiliki kedalaman hingga 4.000 meter dan ketinggian dari dasar lautnya itu sekitar hingga 4.000 meter. Lautnya ada Simon Mauna Kea. Mauna Kea ada gunung api perisai atau field volcano yang terletak di Kepulauan Hawaii. Secara struktural, ia merupakan gunung tertinggi di bumi jika diukur dari kaki gunung di dasar laut hingga ke puncaknya, dengan total tinggi struktural lebih dari 1.000 meter. Dan jauh melebihi gunung Everest yang hanya memiliki 8.800 meter. Simon Mauna Kea terbentuk dari aktivitas titik panas atau hotspot di bawah lempeng Pasifik. Mauna Kea berevolusi dari tahap gunung bawah laut Simon hingga menembus permukaan laut menuju pulau. Bisa dilihat itu Mauna Kea itu kayak terbagi menjadi dua bagian. Ada yang sudah menjadi pulau, ada yang masih menjadi Simon. Fitur selanjutnya akan kami bahas adalah Ocean Ridge. Ocean Ridge adalah rangkaian gunung bawah laut yang sering terhubung di seluruh samudra dunia. Membentuk sistem pegunungan terpanjang di bumi dengan total 65.000 km. Terbentuk di atas lempeng Devonshire, yaitu lokasi di mana dua lempeng tektonik bergerak saling menjauh. Saat lempeng menjauh, magma dari mantel naik ke permukaan, mendingin, dan membeku menjadi batuan-batuan basah. Proses ini secara terus-menerus menciptakan kerak samudra basah. Ocean Ridge yang pertama akan kami bahas adalah Mid-Atlantic Ridge. Mid-Atlantic Ridge adalah rangkaian pegunungan besar dan yang sebagian besarnya berada di bawah laut dengan kedalaman sekitar 1.700 meter hingga 4.200 meter dan membentang sepanjang 16.000 km. Di sepanjang sumber pusat Mid-Atlantic Ridge terdapat lembah sedalam hingga 1.000 hingga 4.000 meter dari puncak gunung dan lebar sekitar 25 hingga 50 km. Bisa dilihat dari data yang kami dapat. Itu kedalamannya bisa dari dasar laut yang dimana 4.000 km hingga ketinggian laut 2.000 meter. Dan lembahnya juga lumayan banyak. Selanjutnya ada East Pacific Rise. East Pacific Rise adalah mid-ocean ridge yang berada pada timur Samudra Pasifik dengan laju permukaan yang cepat. East Pacific Rise membentang dari Pulau California hingga Pasifik Selatan. Kawasan ini memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dengan gunung laut yang menjulang setinggi 1.800 hingga 2.100 meter di atas dasar laut, serta menjadi batas tektonik di mana lempeng Pasifik bergerak memisahkan diri dari beberapa lempeng lain.
Dan untuk fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, fitur selanjutnya yang akan kami bahas adalah abyssal plane. Disebut abyssal plane karena merupakan dataran atau plane di dasar laut dalam yang sangat luas dan tertutup sedimen. Selain itu, ia juga biasanya ditemukan pada kedalaman 3.000 hingga 6.000 meter, yang dimana itu memasuki zona abyssal seperti yang bisa dilihat di foto di samping ini. Struktur abyssal plane biasanya terdiri dari basalt di bagian paling bawah, yang kemudian dilapisi oleh lumpur atau lempung halus, dan sedimen turbidit di atasnya. Kemudian juga diperkaya dengan nodul atau kompresi mineral yang berbentuk bulat berukuran kecil hingga sedang. Kemudian contoh pertama abyssal plane yang kami ambil adalah Hatteras abyssal plane. Hatteras abyssal plane adalah dataran bawah laut yang sangat rata di dasar Atlantik Utara dan terletak di timur landas kontinen AS atau di antara Amerika Serikat Selatan dan Bermuda. Kedalamannya sekitar 5.000 meter dan membentang sepanjang 1.450 km. Di dua foto ini bisa dilihat lokasinya di peta. Lanjut. Dan kemudian dari foto data yang telah kami ambil, bisa dilihat kedalamannya di sini mencapai sekitar 5.000 km dan jaraknya juga mencapai 1.400 km. Kemudian abyssal plane yang selanjutnya adalah sebuah abyssal plane yang kami temukan di sebelah selatan Tokyo. Abyssal plane ini terletak sekitar 900 hingga 1.000 km ke selatan dari pesisir Tokyo dan juga bersentuhan dengan palung Izu Ogasawara. Kedalamannya berkisar dari 4.000 hingga 6.000 meter di bawah permukaan laut. Dari gambar di sini bisa dilihat lokasinya secara umum pada peta. Kemudian bisa dilihat di foto-foto di sini, ada sebuah continental shelf yang kemudian dilanjutkan oleh sebuah trench sebelum akhirnya dilanjutkan oleh abyssal plane. Baik, itulah penjelasan fitur-fitur bawah laut yang dijelaskan oleh kelompok Desi. Saya sebagai moderator izin mensudahi presentasi kami dan terima kasih. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.